wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi kataba 'alal mu'minina siyama fi syahri Ramadan wa 'anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Sekalipun ada kalanya kenikmatan itu menyebabkan manusia-manusia melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Padahal tidak ada satu kenikmatan yang tidak akan dimintakan pertanggungjawabannya di hari kiamat nanti. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan peringatan tentang pentingnya berada di jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di ujung jalan itu insyaallah kita bertemu dengan nasib baik di hari kiamat nanti. Allahu akbar walillahil hamd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ketika Idul Fitri tiba, Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk turun ke bumi. Malaikat berseru, "Wahai umat Muhammad, keluarlah menuju Tuhanmu yang maha mulia, yang akan memberikan karunia dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Subhanahu wa taala berseru, "Dengan keriduan dan ampunanku, sesungguhnya aku telah memberikan balasan pahala saum dan salat malamnya di bulan Ramadan. Wahai hamba-hambaku, mohonlah kepadaku, maka demi kemuliaanku dan kebesaranku, tidaklah bagi hambaku apabila menginginkan suatu kepadaku untuk akhiratmu, kecuali aku akan memberikannya. Dan tidak juga untuk keperluan duniamu, kecuali aku akan mengabulkannya. Maka demi kemuliaanku, sesungguhnya aku menutupi kesalahan-kesalahanmu selama kalian takut kepadaku. Demi kemuliaanku dan keagunganku, aku tidak akan menghinakan dan memperlihatkan aib-aib kamu sekalian di hadapan orang-orang yang melanggar batas. Bertebaranlah kamu sekalian dengan membawa ampunan. Sungguh kamu sekalian telah ridho kepadaku, dan aku pun ridho kepada kamu sekalian." Para malaikat pun merasa senang dan bersuka cita karena Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada umat Nabi Muhammad pada saat mereka berhari raya Idul Fitri. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Baihaqi. Allahu akbar walillahil hamd. Idul Fitri tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita dapat sholat bersama sekarang di tempat ini sambil menikmati suasana yang penuh berkah di bulan Syawal ini. Amatlah berharga apabila pada hari ini kita renungkan surat Ar-Ra'd ayat 20 sampai 24. Di situ Allah menyampaikan bahwa jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Di hari kiamat nanti, manusia-manusia panik dan tergoncang jiwanya. Semua tidak ingat pada sesamanya. Suami tidak ingat pada istrinya. Istri pun tidak ingat pada suaminya. Orang tua tidak ingat pada anak-anaknya. Demikian juga anak-anak tidak ingat pada orang tuanya. Semuanya hanya memikirkan keselamatan diri masing-masing. Tidak ada tempat berteduh di hari kiamat.
dan tidak ada tempat berlindung di hari kiamat. Tidak ada kelompok orang yang bahagia kecuali pada hari kiamat itu nanti ada satu keluarga soleh di mana suami, istri dan anak-anak keturunannya akan dijemput oleh para malaikat untuk dimasukkan dalam surga Aden nanti. Siapa keluarga soleh itu? Disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 20. Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Ialah mereka-mereka yang tidak pernah mengingkari janjinya ketika berjanji kepada Allah. Walladzina yasilluna ma amarallahu bihi ayyusalla. Dan mereka-mereka yang selalu menyambungkan silaturahim dengan sesamanya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan mereka-mereka yang takut pada Allah dan takut pada buruknya hisaban di hari kiamat. Jadi keluarga soleh yang nanti akan dipertemukan dan dimasukkan dalam surga Aden, di mana suami, istri dan anak-anaknya oleh para malaikat diantar masuk bersama-sama dalam surga Aden, ialah mereka yang tidak pernah mengingkari janji kepada Allah. Setiap hari kita berjanji, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanya semata ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika bekerja di kantor diniati ibadat karena Allah. Ketika belajar diniati ibadat karena Allah. Ketika berada di rumah atau dimanapun diniati untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan diniati untuk mendapatkan pengakuan atau penghargaan dari sesama. Jangan diniati untuk mendapatkan pujian dari sesama. Karena ibadat yang diterima oleh Allah hanyalah ibadat yang ikhlas untuk memperoleh ridha Allah. Yang kedua, hamba Allah yang dimasukkan satu keluarga dalam surga dan adalah ahli silaturahim. Rahmat Allah hanya diberikan kepada mereka yang menjalin silaturahim. Inna rahmatallah la yanzilu ilal qaum fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan diberikan kepada orang yang di dalamnya ada orang yang memutus silaturahim. Ketika suami dan istri memutus silaturahim, jangan harap di situ ada rahmat Allah. Ketika orang tua dan anak-anak atau anak-anak dan orang tua memutus silaturahim, sekalipun orang tua punya harta banyak, sejahtera, tapi jangan harap ada rahmat Allah ketika dia memutus silaturahim dengan anggota keluarganya. Dan orang yang memutus silaturahim ancamannya adalah neraka. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga. Siapa dia yang tidak masuk surga? Yang ketika mati dia dalam keadaan sedang memutus silaturahim. Karena itu jangan simpan kebencian yang dapat memutus kasih sayang dengan saudara-saudara kita. Karena ancamannya berat di hari kiamat. Yang ketiga adalah kelompok orang yang mendapatkan perlindungan Allah dari kiamat yang dimasukkan dalam surga nanti. Ialah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut akan buruknya hisaban di hari kiamat. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita dimanapun kita berada. Baik pada saat kita bersujud, pada saat bertakbir, ketika kita berdoa, Allah melihat kita dan memperhatikan kita. Atau pada saat kita dalam hati kita tertanam sikap yang baik dan sikap yang busuk, Allah melihat kita semuanya. Oleh karena itu, takutlah kepada Allah. Kalau ingin di hari kiamat nanti, kita bersama-sama dimasukkan oleh Allah dalam surga Aden. Yang keempat adalah orang yang takut akan hisaban atau perhitungan amal di hari kiamat nanti. Nanti amalan kita akan ditimbang dengan kenikmatan. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah apakah seimbang dengan amalan kita? Masih jauh sekali. Juga amalan kita akan ditimbang dengan perbuatan-perbuatan dosa.
Apakah amalan-amalan baik yang lebih berat timbangannya, atau justru amalan-amalan yang buruk yang lebih berat timbangannya? Yang kelima, satu keluarga di mana akan dimasukkan oleh Allah dalam surga Aden ialah orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah hanya bersama orang-orang yang sabar. Tidak disebutkan Allah bersama orang kaya, bersama pejabat, bersama tokoh, tapi Allah bersama pejabat yang sabar, bersama orang kaya yang sabar, bersama tokoh yang sabar, bersama ulama yang sabar. Kesabaran itu bukan hanya sekedar ibadat, tapi juga karakter unggul yang bisa menjalin kecintaan dan kasih sayang dengan sesama. Marah adalah kebalikan dari sabar. Marah 3 menit bisa masuk penjara atau masuk rumah sakit. Marah 3 menit, peluang sukses bisa hilang. Marah 3 menit bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diharapkan oleh kita semuanya sebagai sama manusia. Marah adalah puncak kebodohan dari manusia. Karena itu hindari kemarahan dan jadilah orang-orang yang sabar. Yang keenam adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Awwalul ma yuhasabullah fi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan ditanya oleh Allah dari kiamat adalah tentang sholat. Kalau sholatnya baik, insya Allah pertanyaan berikutnya dari kiamat akan mudah. Kalau sholatnya tidak baik dan kita tidak bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah dari kiamat, maka itu adalah awal dari kecelakaan di hari kiamat. Karena itu kata Nabi, man taraka sholatan khamsin fajazauhum jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, maka ancamannya adalah neraka jahanam abadi di dalamnya. Oleh karena itu, jangan tinggal sholat, bagaimanapun beratnya, bagaimanapun juga sulitnya. Yang ketujuh adalah ahli infak, ahli sedekah. Orang yang melakukan infak terang-terangan atau sembunyi-sembunyi karena Allah, insya Allah akan dikelompokkan sebagai orang yang berhak nanti di hari kiamat, di mana suami, istri, dan anak keturunannya dimasukkan oleh Allah dalam surga Aden. Man nafasa an mu'min kurbatan min kurbi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membebaskan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan dunia, niscaya Allah akan membebaskan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat nanti. Membantu seorang yang sedang menghadapi kesulitan dengan 10.000 rupiah, maka uang yang 10.000 rupiah nanti akan menjadi saksi sekaligus akan membebaskan kita dari sebagian kesulitan di hari kiamat. Membantu biaya sekolah untuk fakir miskin, anak yatim dan sebagainya, atau membantu biaya hidup dan sebagainya adalah amalan yang dapat membebaskan kita dari sebagian kesulitan di hari kiamat nanti. Kebaikan itu untuk membantu orang, bukanlah untuk orang lain. In ahsantum li anfusikum. Apabila kita berbuat baik, kata Allah, berbuat baik itu untukmu, bukan untuk orang lain. Ketika kita membantu orang 10.000, maka yang 10.000 itu bukan untuk orang lain, tapi untuk kita, di mana pahalanya akan datang dari kiamat ketika kita membutuhkan pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersikap santun pada sesama, kita bersikap ramah pada sesama, bukan untuk membahagiakan orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Barangkali kita menghadapi kesulitan dari kiamat nanti, pahala, kesantunan, dan keramahan itu akan datang menolong kita. Membantu seseorang itu adalah kebaikan untuk kita. Kebaikan adalah upaya menitipkan kita kepada Allah di hari kiamat nanti. Yang kedelapan, salah satu tanda ciri orang-orang di mana suami, istri, dan anak-anaknya ingin dimasukkan dalam surga Aden ialah wayadru'una bil hasanati sayyi'at, ialah orang yang membalas kejahatan dengan kebaikan.
Ketika orang lain bersikap atau berbuat buruk yang dapat merugikan kita, kemudian kita balas dengan kebaikan yang membuat mereka senang, pahalanya adalah surga. Tapi itu bukan pekerjaan yang ringan, itu adalah pekerjaan yang berat, karena pahalanya pun berat, pahalanya pun besar. Seberapa buruk tindakan orang lain kepada kita, atau besarnya harta yang diambil oleh mereka, nilainya tidak akan lebih berharga dibanding dengan kunci surga. Di surga ada 99 kenikmatan, sementara di dunia hanya diberikan satu kenikmatan yang diperbutkan oleh miliaran makhluk hidup di dunia. Ketika kita membalas kejahatan orang, keburukan orang dengan kebaikan, dan Allah akan membalas dengan surga, maka sebesar apapun kerugian kita, insya Allah tidak akan berharga dibanding dengan harga surga itu. Pada kesempatan ini, Bapak berpesan di hari yang teramat baik ini, amalkanlah ke-8 amalan ini. Insya Allah di hari kiamat, kita dipertemukan kembali oleh Allah, sekaligus dimasukkan dalam surga. Ini adalah pesan yang teramat penting hari ini. Amalkanlah oleh semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa akan datang pada manusia satu zaman dikala itu Islam tidak tinggal melainkan namanya saja, dan Al-Quran tidak akan tinggal melainkan tulisannya saja. Masjid-masjid yang bagus namun kosong dari petunjuk-petunjuk Allah. Ulama-ulama yang termasuk manusia yang paling jelek disebutkan di akhir zaman ini. Karena itu dari mereka timbul beberapa fitnah dan akan kembali kepada mereka fitnah itu. Dan sekarang barangkali terjadi di hari ini. Idul Fitri kali ini dilaksanakan bersamaan dengan keprihatinan masyarakat dunia. Sudah 2 bulan, bahkan lebih, kita berada di rumah masing-masing. Semua manusia dibuat takut oleh virus. Tapi terkadang kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita keluar harus pakai masker, khawatir tertular oleh penyakit. Kita tidak pernah memikirkan bagaimana kalau oksigen ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau Allah menghentikan peredaran matahari. Barangkali itu adalah petaka besar dan kita tidak pernah takut pada itu semuanya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-An'am 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan pada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Ketika manusia melupakan peringatan yang diberikan oleh Allah, Allah membukakan berbagai pintu kenikmatan sampai manusia bersenang dengan kenikmatan itu. Tapi ujung kesenangan itu Allah timpakan azab yang menyebabkan manusia terbelalak matanya. 2 bulan ini masyarakat dunia termasuk di Indonesia terbelalak matanya karena serangan virus corona yang melanda dunia ini. Anak-anak sekarang tidak bisa pergi lagi ke sekolah. Karyawan, pedagang tidak bisa lagi berjualan, yang menyebabkan barangnya hancur dan rugi besar. Lebih dari 2,8 juta sudah diputus hubungan kerja. Petani tidak bisa lagi menjual hasil tanamannya seperti biasanya, sehingga hasil tanamannya menjadi busuk.
Sopir angkutan umum kehilangan penumpangnya. Ojek dan beca tidak bisa lagi menarik penumpang. Berhari-hari mereka tidak membawa pulang hasil usahanya. Banyak manusia yang sengsara menghadapi ujian ini. Barangkali tahun ini diputus atau dikurangi rezeki oleh Allah kepada hamba-hambanya. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya Allah, Engkau tutup jalan kenikmatan bagi hamba-hambamu untuk bersujud, bertakbir dan beribadah. Bahkan Engkau tutup masjid yang amat agung, rumahmu yang amat agung, Masjidil Haram. Hari ini tidak terlihat lagi hambamu berpakaian ihram. Tidak terlihat lagi hambamu bersa'i, tawaf. Tidak terdengar lagi kalimat labbaik Allahumma labbaik. Tidak ada lagi kalimat itu. Tidak terlihat lagi hambamu berdesakan sholat di Hijri Ismail. Tidak terdengar lagi jerit tangis doa hambamu di Multazam. Tidak ada lagi manusia yang berdesakan di Hajar Aswad. Juga di tanah air, tidak ada lagi semarak tarawih bersama di masjid-masjid. Tidak ada lagi Idul Fitri di lapangan terbuka. Tidak ada lagi senagoro anak-anak di sekolah. Tidak ada lagi mengajarkan Al-Quran di masjid-masjid. Ya Allah, tidak ada lagi tetesan air mata seorang anak di pangkuan ibunya. Semua diputus hubungannya. Tidak ada lagi belayan tangan ibu pada bahu anaknya di hari Idul Fitri ini. Anak-anak tidak mendapatkan dan tidak dipertemukan oleh lingkungan di bulan di Idul Fitri ini. Anak-anak tidak dapat menumpahkan kerinduan pada orang tuanya. Dulu ketika emak dan bapak di Maja masih ada. Ketika mamah dan bapak di Garut masih ada. Bapak dan mama jauh sebelumnya sudah mempersiapkan diri pulang kampung. Yang dikejar hanya kerinduan untuk meminta doa dan ridhonya. Mereka dulu rela berkorban apapun demi anak-anaknya. Dalam keadaan sakit-sakitan tetap pergi mencari nafkah untuk anak-anaknya. Uang pensiun yang sedikit dibagi untuk mensekolahkan anak-anaknya, membiayai kuliah apa di Bandung. Setelah pensiun, mak dan bapak berbanting tulang untuk menyekolahkan bapak di Bandung ini. Perasaan malunya dikorbankan dan untuk masa depan anak-anaknya. Demikian pula ketika mamah dan bapak di Garut yang selalu bekerja keras, ingat melihat anak-anaknya bahagia di masa depan dan mengharapkan anak-anaknya bahagia di masa depan. Mamah sakit-sakitan berapa tahun, dan ketika disembuhkan oleh Allah, dia memaksakan pergi ke Bandung, pergi ke Sumedang. Hanya terdolong oleh rasa cinta dan kasih sayang pada anak-anaknya. Kini semuanya sudah pergi. Emak, bapak, mamah dan bapak di Garut. Mereka tidak berharap keringat dan tetesan air mata serta air susunya diganti dengan apapun. Mungkin emak, bapak, dan mama serta bapak di Garut sedang menanti kebaikan kita di balik batu nisannya. Mereka hanya berharap
anak-anaknya tidak menjadi beban di hadapan Allah di hari kiamat nanti. Ma dan Bapa, Mamah dan Bapa, saat kami menderita, mereka ikut menderita. Dan ketika anak-anaknya bahagia, mereka tidak ikut bahagia dengan anak-anaknya. Maafkan kami, anak-anakmu yang tidak bisa membahagiakan. Allahu Akbar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita berdoa. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, Engkau yang mendengar segala permohonan kami, Engkau yang mengetahui semua rahasia yang ada dalam hati kami. Kami hamba-Mu yang datang dengan berlumurkan dosa dan kemaksiatan, memohon ampun kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, kenikmatan yang Engkau titipkan belum mampu membuat kami menjadi ahli kebaikan. Bahkan kenikmatan dunia telah menyebabkan kami melampaui batas-batas kebaikan. Karena itu maafkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, Ma dan Bapa di Maja, Mamah dan Bapa di Garut almarhum, kini sedang menanti perlindungan-Mu, ya Allah. Lindungilah dari siksa kubur dan dari siksa api neraka. Masukkanlah ke dalam surga-Mu bersama kami, anak-anaknya kelak, ya Allah. Ya Allah, maafkan apabila ketika hidupnya mereka meninggalkan sholat, ya Allah. Maafkan ketika hidupnya lupa zakat, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dulu ketika kami masih hidup, kami suka membawa makanan kesukaan dan baju kesayangannya. Kini kami hanya menitipkan doa, semoga Engkau memaafkan. Bila sekarang sedang menghadapi penderitaan, dan kami mohon angkatlah penderitaan itu di alam kuburnya, ya Allah. Maafkan dosa-dosanya, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baiknya sisa umur kami, sisa umur yang bermanfaat bagi sesama. Jadikan sisa umur kami, sisa umur yang jauh dari dosa dan kemaksiatan. Jangan biarkan kami hidup bergelimang dosa dan kemaksiatan. Jangan biarkan kami jauh dari-Mu, dan jangan biarkan kami melampaui batas-batas keselamatan akhirat. Bimbinglah kami, sehingga dalam diri kami tertanam kerinduan untuk selalu menyebut dan memanggil nama-Mu di keheningan malam. Ya Allah, jadikan ujung akhir hayat kami husnul khotimah. Berikan kami kenikmatan beribadah di sisa akhir hidup ini, ya Allah. Bersihkan hati kami dari kemalasan-kemalasan, dari kedoliman, dari fitnah, dan dari sikap busuk yang dapat membuat orang lain tidak nyaman. Ya Allah, maafkan kami, karena sampai akhir hayat kami tidak dapat membahagiakan orang-orang yang kami cintai, ya Allah. Gantikan kebaikan orang tua kami dengan kasih sayang dan surga-Mu, dan pertemukan kembali kami dengan orang tua kami dan orang yang kami sayangi. Ma dan Bapa di Maja, Mamah dan Bapa di Garut, Haji Maksum, Ahmad Firman, Ratna, Yuli Susulawati, pertemukan
dalam surgamu kelak nanti ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.